Saudara dan saudariku yang terkasih, yang tergabung dalam keluarga Love Praying Family, pada malam hari ini saya ingin membagikan renungan, yaitu bertepatan dengan pada hari ini ya, perayaan fakultatif kalau dalam gereja, peringatan dari Santa Maria dari Loreto. Nanti kisahnya bagaimana kita akan lihat bersama. Di dalam slide ini saya sudah pasang gambarnya, ya. Di situ ada beberapa tokoh di sana, ada Santa Peran Maria sendiri yang menggendong bayi Yesus, lalu ada yang seperti gereja itu sebenarnya adalah rumah atau disebut sebagai Santa Casa atau rumah keluarga kudus, yang saat ini relikwinya itu berada di kota Loreto. Mungkin saudara dan saudariku yang pernah mengunjungi atau berziarah ke Roma mungkin sempat pernah mengunjungi Basilika Santa Casa ini di Loreto, Santa Maria dari Loreto. Lalu di bawah itu ada Santo Nicolas dari Ordo para pertapa Santo Agustinus yang sekarang disebut sebagai Ordo Santo Agustinus atau OSA. Di situ mendapatkan visi bagaimana rumah itu bisa ada di Italia. Jadi rumah keluarga kudus itu bisa ada di Italia. Padahal aslinya rumah itu ada di Nazaret, ya, ada di kota Nazaret sebagaimana dikatakan dalam kitab suci bahwa keluarga kudus tinggal di sana. Ini peristiwa ini terjadi ketika abad ke-12, ya, ketika sekitar tahun 1200 kalau tidak salah 94, pada tanggal 9 dan 10 Desember tahun 1294 di kota Loreto pada awalnya nampak rumah ini. Jadi rumah dari keluarga kudus. Tiba-tiba rumah ini muncul di tengah-tengah kota itu. Dan orang tidak tahu ini bangunan apa ini, seperti gereja. Rumahnya tidak terlalu besar. Saya tidak memasukkan gambar di sini, tetapi bisa dilihat di internet tentang Santa Casa atau rumah dari atau Basilika Santa Maria dari Loreto itu. Itu seperti bangunan gereja tapi kecil, gereja mini. Ketika muncul itu orang bertanya-tanya, uskup setempat, romo paroki di situ bertanya, ini bangunan apa sih? Mereka belum mengerti. Ini sebenarnya bangunan apa yang muncul di kota ini. Lalu Santo Nicolas ini mendapatkan visi, yaitu pada tanggal 10 Desember tadi, mendapatkan visi bahwa ini adalah rumah keluarga kudus Nazaret yang dibawa oleh para malaikat. Itu ada gambar makan ke Loreto. Kenapa dipindah? Pada waktu tahun 1290 ketika tanah suci jatuh ke tangan tentara Islam dan beberapa basilika kita, gereja-gereja itu dihancurkan. Termasuk biara kami di Gunung Karmel, biara Karmel pertama dihancurkan pada waktu itu. Tetapi ada pengecualian oleh karena pertolongan ilahi tadi, karena mungkin rumah ini adalah rumah yang menjadi saksi di mana keluarga kudus pernah tinggal dan dihormati dari dulu sebagai tempat yang suci, maka Tuhan mengecualikan tempat ini dengan memindahkan. Jadi kalau waktu itu ketika dilihat, kalau misalnya pernah pergi ke sana, bahwa rumah ini tidak punya fondasi, tidak ada fondasinya. Sebab fondasi aslinya tetap ada di Nazaret, yang sekarang menjadi tempat untuk ziarah itu, bekas rumahnya itu di Nazaret, rumah keluarga kudus. Ketika diukur bangunan itu, setelah situasi mulai aman, ya, para arkeolog mulai mencari kebenaran, betul tidak ini rumahnya, rumah keluarga kudus atau tidak. Diukurlah itu, karena belum tahu ukurannya berapa kali berapa. Ukuran rumah itu dengan fondasi yang masih ada di Nazaret itu. Ketika diukur ternyata pas sesuai dengan itu. Bentuknya dan lain sebagainya itu pas dengan yang ada di Nazaret. Mungkin ada tempat yang celah-celah bekas rumah itu juga pas masuk ketika mereka mengukur itu. Sehingga visi dari penampakan yang dilihat dalam doa oleh Santo Nicolas itu diperkuat dengan bukti tadi, pengukuran secara arkeologis yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak dari gereja pada waktu itu, pada abad pertengahan. Lalu juga dikuatkan oleh orang-orang kudus yang pernah mengunjungi tempat ini. Jadi
Bukan hanya karena tempat itu dipindahkan lalu kita bisa percaya bahwa tempat itu tempat keluarga kudus, atau mungkin hanya cerita-cerita saja, tetapi banyak mujizat yang terjadi di dalam rumah itu ketika orang berdoa. Bahkan beberapa paus mengalami kesembuhan ketika berdoa di dalam rumah itu. Bahkan yang terakhir adalah Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, pernah mengunjungi tempat itu. Jadi banyak orang yang menjadi kudus, mereka pernah mengunjungi tempat ini, yaitu rumah dari Santa Perawan Maria ini, ya, rumah keluarga kudus. Dan saya tertarik sekali pada malam hari untuk berbagi tentang, selain tentang kisah tentang rumah ini, tentang peristiwa yang dirayakan pada hari ini, tepat pada hari ini, ya, tanggal 10 Desember, ketika terjadi pemindahan ini, penampakan dari rumah ini. Saya ingin merefleksikan lebih lanjut tentang misteri yang terjadi di balik itu. Kenapa keluarga kudus? Kenapa di mana Maria itu berada, maka di sana mengalir banyak mujizat, mengalir keselamatan. Bukan hanya pada waktu Maria hidup dan membawa Yesus untuk hadir ke dunia, tetapi hingga saat ini, sampai saat ini, di mana ada tempat kudus Maria, yaitu seperti misalnya Basilika ataukah Gua Maria dan lain sebagainya, selalu ada mujizat yang terjadi di sana. Selalu rahmat Tuhan bekerja di sana. Oleh karena itu, pada malam hari refleksi ini saya beri judul Kabar Sukacita Misteri Kemurnian. Ya, kabar sukacita, misteri kemurnian. Kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada Maria merupakan menyingkapkan misteri di balik itu, yaitu misteri kemurnian hidup dari sang perawan ini. Jadi kemurnian Santa Perawan Maria, kehidupan yang murni, selalu mendatangkan rahmat untuk siapa saja. Maka sampai rumah keluarga kudus, rumah dari orang-orang yang tinggal, yang berarti murni, kita ingat Santo Yosef disebut orang yang benar, orang yang lurus hatinya. Santa Perawan Maria, orang yang murni hatinya. Apalagi buah dari kasih Allah itu sendiri, yaitu Yesus sendiri, Putra Allah sendiri yang dianugerahkan. Ya, dia menjadi manusia seperti kita, mengambil wujud manusia, dan yang membedakan Tuhan Yesus dengan kita hanya dalam dosa. Dia tidak pernah berdosa. Oleh karena itu, rumah dari kemurnian ini membawa rahmat. Di mana saja rumah ini berada, pasti membawa rahmat. Itu untuk pengantarnya. Sebagai refleksi kita, saya melihat, ya, mengajak kita semua untuk merefleksikan tentang tema ini melalui Injil, yaitu Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 33. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 33. Kita dengar bersama-sama firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Kalau bisa melihat teks di dalam PowerPoint itu, kita baca dalam hati masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, next Pak Kusnen.
Dalam peristiwa kabar sukacita ini, kita bersama diajak untuk belajar melihat apa fenomena yang sedang terjadi dalam peristiwa kabar sukacita itu. Kenapa kabar itu membawa sukacita? Ya. Sebuah kabar itu bisa dilihat menjadi sebuah kabar yang menggembirakan, itu bergantung dari siapa saja yang menerima kabar itu. Kadang kabar yang mungkin menggembirakan, tetapi ketika ditangkap secara salah bisa menjadi sesuatu yang membuat kita berduka cita. Bagaimana tidak? Seorang perawan yang tidak pernah mengenal laki-laki, yang belum menikah, harus mengandung. Untuk Maria sebenarnya kabar ini menjadi kabar duka cita. Karena ketika dia mengandung di luar pernikahan, menurut aturan atau menurut hukum Taurat, maka dia digolongkan sebagai orang yang berzina. Dan orang yang berzina hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi bagi Maria, kabar ini menjadi sukacita karena iman, karena kemurnian hati Maria yang mau mendengarkan dan melaksanakan ketaatan kepada firman Tuhan, mau mendengarkan, taat kepada firman. Oleh karena itu menjadi sukacita bagi Maria dan juga bagi seluruh dunia. Kita bisa bayangkan seandainya Maria menolak akan rahmat ini, ya, dikatakan tadi, jangan takut Maria, karena engkau yang penuh rahmat itu, Tuhan menyertaimu, Tuhan berkenan kepadamu. Dalam bahasa asli dikatakan, jangan takut Maria, karena kamu telah menemukan kasih di hadapan Allah. Jadi bukan Maria yang mencari, tetapi Allah yang mencari Maria. Dan Maria telah menemukan dalam pencariannya selama ini. Kerinduan hatinya untuk menemukan Allah ditemukan dalam perjumpaan dengan malaikat tadi, bahwa apa yang dirindukan oleh manusia pada saat ini, pada hari ini boleh terpenuhi, yaitu seorang Mesias akan datang, akan lahir, yang disebut atau diberi nama Yesus, ya, yang harus kamu beri nama Yesus, sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya dan akan menjadi raja dari keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Ini merupakan sukacita awal dari keselamatan yang akan datang. Pada saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan secara liturgis. Kita diajak untuk merenungkan hal ini, sukacita awal ini. Setiap kali Natal tiba, selalu didahului dengan masa Advent, di mana kita menyiapkan diri, di mana kita menantikan. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh Advent itu memberi sukacita kepada kita? Apakah sungguh Natal yang akan kita sambut nanti, Natal yang akan kita rayakan tadi, sungguh membawa sukacita dalam hidup kita? Ataukah mungkin sebaliknya, kita merasa biasa-biasa saja, atau bahkan kita merasa bahwa ini hal yang tidak membawa sukacita? Sebab kenapa? Sebab Natal akan tiba, pasti pengeluaran banyak dan lain sebagainya. Ya, mungkin bagi beberapa orang Natal ini menjadi hal yang berat, karena mungkin harus nanti bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya, seperti tradisi di beberapa budaya yang merayakan Natal, harus membawa dan harus memiliki pakaian yang baru dan lain sebagainya. Apakah itu yang ada di dalam hati kita masing-masing saat ini? Sukacita karena manusia akan memiliki Allah penebus. Ini yang harus diingat. Sukacita yang dimiliki oleh Maria, mewakili kita semua, adalah sukacita karena kita akan menerima seorang penyelamat, seorang penebus. Masa Advent menjadi masa persiapan bagi kita untuk menerima sang penebus itu. Mungkin sepanjang tahun ini, kita tidak lagi memperhatikan hidup rohani kita. Mungkin kita sudah tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin hidup keagamaan kita mulai mengendur. Semangat kita untuk melayani sesama mulai lesu. Pada saat ini malam hari ini kita diingatkan lagi bahwa sukacita untuk menerima sang penebus itu harus dipersiapkan dengan baik. Bukan dipersiapkan tanpa kegiatan atau menanti dengan pasif. Kita bersukacita karena apa? Karena aib dosa yang mencemari wajah Allah dalam jiwa manusia dibersihkan. Kita telah menerima sakramen baptis, saudara dan saudariku yang terkasih.
Tetapi seberapa sering kita memperhatikan ini? Tuhan yang telah datang, Tuhan yang telah kita terima, telah membersihkan kita. Tetapi apakah kita mau setiap bulan, mungkin setiap tahun paling kurang, untuk membersihkan wajah Allah di dalam jiwa kita melalui sakramen pengakuan atau sakramen tobat? Ataukah kita merasa biasa-biasa saja dan merasa bahwa ini hanya kewajiban tiap tahun? Kita ya bersukacita karena Allah yang memurnikan jiwa kita, mengambil tubuh jasmani, tubuh manusia, dan membersihkannya melalui kurban di salib. Dia menjadi seperti kita. Untuk apa? Untuk memurnikan manusia yang telah jatuh dalam dosa tadi. Maka renungkanlah bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan sabda ini kepada seorang perawan. Kepada orang yang hatinya murni. Ya, perawan nanti kita bisa lihat perawan itu, next Pak Pusnen. Jadi perawan itu diartikan secara simbolis itu sebagai kondisi yang murni, kondisi yang tidak tercemar. Kita baru-baru ini beberapa hari yang lalu, ya 8 Desember merayakan pesta hari raya Maria yang dikandung tanpa noda. Seorang perawan, seorang yang tanpa noda, yang murni, yang layak untuk menerima rahmat tadi. Maka bukan hanya dari Allah saja rahmat itu diberikan kepada manusia, tetapi manusia juga dituntut dengan iman untuk menjawab rahmat itu. Dengan usaha apa? Dengan memurnikan diri, memurnikan jiwa, melalui usaha-usaha lahiriah yang bisa kita lakukan, yaitu pertobatan, berbalik dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, berusaha untuk melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik yang selama ini mungkin kita perbuat, berdamai dengan orang-orang yang mungkin saat ini ya menjadi musuh kita. Sebab di dalam Allah, di dalam Yesus tidak ada musuh. Semua adalah saudara. Semua harus dikasih, semua itu harus dibantu, diterima. Karya yang mengagumkan ini dilaksanakan oleh Roh Kudus, bukan karya manusia. Itu perlu kita ingat bahwa kabar sukacita itu diberikan kepada semua orang yang memiliki hati yang bersih. Kabar sukacita bahwa Allah akan hadir dalam hidupmu diberikan setiap hari ketika kita sungguh-sungguh mau membuka hati dan mau menerima Allah yang datang itu. Kita merayakan Ekaristi mungkin setiap hari dan setiap hari Minggu. Tetapi sejauh mana kita mempersiapkan batin kita? Sejauh mana kita mempersiapkan hidup kita sehingga karya yang mengagumkan, yang ketika seorang imam yang merayakan Ekaristi itu menumpangkan tangan atas roti dan atas anggur agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Itu pencurahan roh di mana tubuh dan darah Tuhan sendiri turun dari surga dan hadir di tengah-tengah kita dalam sakramen Ekaristi. Sejauh mana kita mempersiapkan itu? Sejauh mana karya yang mengagumkan itu boleh terlaksana dalam diri kita? Selama kita belum bisa mempersiapkan itu, selama kita tidak siap, maka kita tidak akan bisa mendapatkan rahmat sukacita yang kita peroleh dari sakramen tadi, dari kehadiran Tuhan. Karya yang mengagumkan dilaksanakan oleh Roh Kudus dalam rahim yang tak bernoda, artinya di dalam jiwa yang murni. Yang kudus lahir dari perawan disebut sebagai putra Allah. Jadi bukan kita hanya semata-mata ya datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi karena kewajiban, tetapi sungguh menyadari bahwa putra Allah lahir di dalam hidupku melalui sakramen yang aku sambut. Sabda Allah yang aku dengarkan dalam liturgi lahir di dalam hidupku menjadi perbuatan nyata untuk melayani sesama. Semuanya ini bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh memurnikan diri kita, mau membuka hati kita, tidak mengeraskan hati, tidak menutup pintu hati kita, ya, meletakkan Tuhan di luar atau di samping, di sudut dari hati kita, tetapi memberikan tempat seluas-luasnya bagi Tuhan yang lahir melalui kabar sukacita tadi, melalui Injil yang diwartakan, melalui renungan-renungan yang diwartakan, melalui Ekaristi yang dirayakan,
melalui perjumpaan dengan orang-orang sakit dan orang-orang yang membutuhkan. Pada saat itulah sabda itu lahir. Pada saat itulah sakramen Ekaristi itu sungguh-sungguh mewujud atau nyata dalam pribadi manusia. Misteri inkarnasi menjadi misteri kemurnian. Allah yang lahir, Allah yang turun menjadi satu dengan hidup kita, hidup di dalam diri kita, dan kita hidup di dalam Tuhan. Itu menjadi misteri kemurnian. Sebab tanpa kemurnian, maka Allah tidak bisa bekerja di dalam diri kita. Tanpa adanya kerjasama antara manusia dengan Allah, maka rahmat itu menjadi sia-sia. Kita membuang-buang rahmat. Allah selalu memberikan rahmat setiap hari. Mungkin saudara dan saudariku ingat tentang perumpamaan, yaitu penabur, di mana benih itu ditaburkan di beberapa jenis tanah yang berbeda. Ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu diambil oleh burung, ya. Ada yang jatuh di semak-semak, ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, dan benih itu ada yang jatuh di tanah yang subur. Kita diingatkan untuk selalu mempersiapkan diri kita menjadi tanah yang subur. Hati kita menjadi lahan yang subur, tempat bertumbuhnya iman itu. Maria yang menerima sabda merupakan ciptaan yang paling murni yang diciptakan Allah. Dan kita sebagai putra dan putri Maria, ya, seharusnya memiliki lahan yang subur itu. Kemurnian Maria yang telah kita terima melalui pembaptisan, melalui gereja, melalui sakramen-sakramen, harusnya membuat kita menjadi lahan yang subur seperti Maria sendiri untuk bertumbuhnya iman tadi, untuk bertumbuhnya firman Tuhan. Roh Kudus, roh cinta kasih yang berasal dari Bapa dan Putra, yang olehnya Sang Immanuel masuk ke dalam dunia, membawa setiap pribadi itu kepada kemurnian, roh yang menyucikan. Maka kalau kita semakin sering kita berdoa, semakin sering kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan dituntun dalam jalan kemurnian tadi. Ya, roh akan mengingatkan kita untuk selalu menolak jalan-jalan yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai jalan-jalan atau hidup di dalam daging. Dan setiap orang yang membiarkan dirinya hidup dipimpin oleh roh atau hidup di dalam roh, tidak lagi menghendaki hal-hal itu. Ya, tidak lagi ada namanya iri hati, tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, ya, kemarahan dalam arti yang negatif, tidak ada lagi yang saling melukai, membenci, bahkan membunuh, ya, dalam berbagai cara membunuh itu, bukan hanya secara fisik, ya. Lalu juga di sana ada pengampunan. Setiap orang yang dipimpin oleh roh, setiap orang yang hatinya murni, di situ mengalir aliran hidup, akan menghidupkan yang lain, akan membawa rahmat kepada yang lain. Yang paling terbesar, rahmat terbesar adalah rahmat pengampunan. Karena melalui pengampunan itu, maka orang yang tadinya mati oleh karena dosa, oleh karena kesalahannya, memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah yang disebut sebagai rahmat kehidupan bagi sesama. Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan bagi kita, mengalirkan rahmat tadi kepada semua orang, kepada saudara dan saudari kita. Next, Pak Kusnen. Adventus atau masa Advent, ya, masa penantian Israel ini diperuntukkan hanya bagi mereka yang murni hatinya. Sesungguhnya yang semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu hanyalah mereka yang sungguh-sungguh memiliki hati yang murni. Misalnya contoh dalam kitab suci adalah Maria, Yosef, Simeon, dan Hana. Itu ada di gambar sebelahnya, saya sengaja pasang itu. Ya, kemurnian itu artinya apa? Dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 8, hanya mereka yang murni hatinya dapat memandang wajah Allah. Murni itu artinya yang suci hatinya. Kata suci dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata ros. Dan kata ini digunakan untuk menggambarkan seperti pakaian yang sudah dicuci bersih. Atau jagung atau gandum yang sudah dibersihkan. Tidak ada lagi campuran kotoran, kerikil, dan lain sebagainya. Atau susu atau anggur yang tidak dicampur dengan air, murni.
Jadi kesucian, kemurnian ini seperti itu, tanpa ada percampuran di sana. Artinya orang sudah lepas bebas, sudah tidak lagi dikuasai oleh kehendak, keinginan-keinginan ya yang di luar kehendak Allah tadi. Next Pak Kusnen, ya itu seperti air yang bening dalam gambar itu. Ya. Jadi artinya sebenarnya murni atau pure itu tanpa kotoran atau kata atau campuran yang dalam versi beberapa kitab suci, misalnya King James punya itu dilihat sebagai kemurnian hati. Itu juga sama, orang yang memiliki kemurnian hati, yang bersih hatinya itu akan melihat rahmat Allah, akan melihat Allah sendiri. Akan bersuka cita ketika menerima kabar sukacita itu. Bukan seperti Herodes dan orang-orang di Yerusalem ketika mendengar kabar sukacita dari orang-orang Majus yang datang bahwa pada saat ini akan lahir Mesias, Raja Israel. Mereka mengalami duka cita. Kenapa? Karena mereka berpikir ada raja saingan, ada raja tandingan yang akan mengambil alih pemerintahan, yang akan membawa kebaharuan dalam Israel. Itu menjadi duka cita. Dan buah dari itu, penolakan terhadap sukacita tadi, hati yang tidak murni, hati yang jahat. Maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi ya, yang berusia ya, kurang dari 2 tahun di Bethlehem. Itu suatu tindakan yang sadis, yang tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Itu buah dari dosa. Dosa selalu membawa kehancuran. Dosa selalu membawa penderitaan bagi sesama. Maka hanya mereka yang murni hatinya mampu melihat Allah. Mereka yang bebas dari kedengkian, mereka yang membebaskan diri dari iri hati. Dan saya ingatkan sekali lagi, saudara dan saudariku yang terkasih, akar dari segala dosa adalah cinta diri. Cinta diri itu menjadi ya sumber dari kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang lain. Kalau kita ingat diri, lebih dari yang lain, mencintai diri di atas segalanya, menjadikan diri sendiri menjadi Tuhan atas diri sendiri dan juga atas orang lain, pada saat itulah dosa mulai masuk dalam hidupmu. Dosa mulai berkuasa dalam hidupmu. Next, Pak Kusnen. Macam-macam kekotoran yang bisa ada di dalam hati kita ya supaya bisa membersihkan hati kita, maka kita harus mengenali, sadar diri. Jadi hati kita itu seperti ruangan tadi ya, ruangan gelap di mana ada satu titik terang di sana. Ketika kita masuk dalam terang itu, maka seluruh hidup kita akan diterangi. Terang itu apa? Terang itu adalah Injil sendiri, sabda Tuhan sendiri itu adalah terang yang membawa pada kebenaran. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam hati yang gelap, yang diliputi di situ dikatakan hate tadi, kebencian, ya. Ada kemunafikan, misalnya Matius 15:8, Matius 23:25 sampai 28, motivasi-motivasi yang salah di dalam hidup. Dosa-dosa lain seperti cinta uang, iri hati, kebencian, egoisme, keinginan-keinginan duniawi, percabulan dan lain-lain. Ketika itu menguasai dalam diri kita, kita masuk di dalam kegelapan hidup. Tidak ada terang di dalam hidup kita. Mata kita, kehendak kita, pikiran kita hanya akan diarahkan untuk melakukan apa yang jahat, untuk memuaskan kehendak diri tadi. Hati merupakan pusat kehidupan, sehingga hati yang suci merupakan sesuatu yang penting, karena hal itu mempengaruhi seluruh kehidupan. Maka kita bisa cek, tes masing-masing, melihat pribadi kita masing-masing. Ya, ketika hidup saya itu tidak baik, ketika hidup saya itu membuat ya sengsara orang lain, ketika hidup saya menjadi beban bagi sesama, ketika kehadiran saya membawa duka cita bagi orang lain, memecah belah ya kelompok kita, memecah belah gereja, memecah belah keluarga, maka kita harus lihat ada apa di dalam hati kita. Bukan hanya luarnya, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Ini saya tidak sedang mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi lihatlah dalam hatimu, apa yang tersimpan di sana. Apakah di hatimu yang merupakan pusat kehidupan, yang mengarahkan seluruh hidupmu, keputusanmu itu, ya ada terang di sana, ada Yesus di dalam, ada kemurnian di dalam, ataukah tadi macam-macam kekotoran
yang membuat hati kita menjadi gelap. Maka kabar sukacita bagi kita merupakan sukacita kelahiran Tuhan dalam hati yang murni. Tuhan lahir setiap hari dalam hati yang murni. Tanah yang baik bagi pertumbuhan benih iman seperti yang saya katakan tadi. Itu ada di 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas dengan versinya masing-masing. Tetapi mengungkapkan hal yang sama. Hanya yang murni, hati yang murni adalah hati yang subur bagi tumbuhnya benih-benih iman tadi. Benih kerajaan Allah. Lahan yang subur, rahim yang subur bagi lahirnya Sang Juru Selamat. Tuhan lahir setiap hari dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sungguh menyadari hal itu? Next, Pak Busnen. Adventus menjadi bagi kita masa persiapan untuk menyambut Tuhan yang datang dalam hidup kita. Masa Advent kedua yang hampir seminggu kita lewati ini, kita lalui, menghantar kita pada permenungan akan kebajikan utama yang menjadi dasar penantian kita dan akan kedatangan Sang Immanuel, ya, kedatangan Sang Immanuel, yakni Yesus sendiri di dalam kemurnian tentunya. Immanuel datang bukan di sembarang tempat. Kenapa dipilih Maria? Karena Maria adalah perawan yang murni. Kemurnian menarik hati Allah, mempesona hati Allah. Menarik Allah turun dari surga ke dunia. Kemurnian itu diwujudkan dalam kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati mampu memiliki hati yang murni. Tetapi ketika orang itu sombong, maka tidak pernah memiliki kemurnian dalam hidupnya. Dan kalau orang tidak memiliki kemurnian dalam hidupnya, dalam jiwanya, orang itu pasti tidak hidup di dalam kebenaran. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, bukanlah suatu kebenaran. Dan yang ada di dalam hidupnya hanyalah kebencian. Semua yang dilihatnya pasti jahat. Semua yang dia pikirkan pasti hal-hal yang tidak baik untuk sesama. Maka kebajikan teologis, harapan, bersama dengan iman dan kasih menjadi jantung dari hidup kekristenan yang senantiasa tekun menantikan keselamatan saat kedatangan kembali Yesus Kristus. Seperti yang ia janjikan sendiri, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Adventus yang sebenarnya adalah penantian akan kedatangan Tuhan pada akhir hidup kita. Kita sedang menantikan Tuhan yang datang. Tuhan berjanji dalam Yohanes bab 14 ayat 3. Ketika dia sudah menyiapkan tempat bagi kita, dia akan kembali. Sebab Tuhan menghendaki di mana dia berada, di situ juga kita berada. Pertanyaan untuk kita, apakah dalam masa Advent ini ada kebaharuan, ada persiapan yang kita sungguh-sungguh persiapan untuk menyongsong datangnya Tuhan? Kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Jadi secara liturgis, masa Adventus adalah masa training kita, masa latihan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, yang akan hadir di akhir hidup kita. Yohanes 14 ayat 3 secara jelas mengatakan bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Apakah kita sudah siap? Kedatangan itu perlu disiapkan, karena penantian kita bukan penantian yang pasif, yang dengan tidak berbuat apa-apa. Ya, penantian kita, next Pak Busnen, penantian kita bukan tanpa aktivitas yang tidak bermanfaat. Tuhan menghendaki setiap orang menantikannya, menantikan dengan tekun dalam doa, dengan berdoa, lalu berdoa bagi apa? Bagi kebaikan seluruh dunia. Jadi kelompok ini, LPF ini, saya sudah melihat sebagai kelompok yang menantikan kedatangan Tuhan, karena kelompok ini tekun berdoa setiap hari, ya, demi kebaikan. Banyak orang-orang yang sudah kita doakan sungguh mengalami rahmat Allah, menerima rahmat Allah tadi. Berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan dunia. Mewartakan kedatangan kerajaan Allah lewat hati yang berbelas kasih dan berbela rasa kepada mereka yang menderita. Menolong yang sakit, mengusir kejahatan dengan cinta dan pengampunan. Ini sangat penting sekali. Ya. Kita menantikan Tuhan dengan hal-hal yang baik ini. Menantikan Tuhan dengan cinta dan pengampunan. Sebab cinta dan pengampunan adalah obat yang mengusir kejahatan. Yang mengobati kejahatan di dalam luka dalam hati kita adalah cinta dan pengampunan.
Sebab tadi seperti kita lihat tadi bahwa hati kita itu adalah pusat kehidupan. Maka kalau tidak disembuhkan oleh cinta dan pengampunan, maka kita akan tetap berada dalam kegelapan. Penantian kita penantian yang tidak akan berujung karena kita dalam kegelapan, tidak mampu melihat Tuhan. Tuhan hadir, tetapi kita tidak bersuka cita karena kehadiran Tuhan. Sebab apa? Sebab yang ada di dalam diri kita hanya kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Iri hati, dengki. Maka melenyapkan segala kelemahan dengan saling membantu, serta membangkitkan orang yang mati harapan hidupnya dengan menolongnya untuk menemukan harapan baru bagi hidupnya. Semua hal-hal ini adalah hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dalam Adventus ini, dalam menantikan Tuhan. Jadi masa Adventus, saudara dan saudariku, masa Advent ini tidak berhenti. Masa penantian ini tidak berhenti ketika Natal sudah tiba. Kita rayakan Natal, maka berganti liturgi Natal, setelah itu masa biasa lagi menjadi biasa-biasa saja. Tidak, tapi masa Adventus ini kalau kita mau merenungkan secara lebih mendalam, bahwa masa penantian ini adalah penantian hidup saya, perjalanan rohani saya untuk menyiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Sehingga kita sungguh layak ketika Tuhan menjemput kita, ketika Tuhan datang membawa kita, kita sungguh sudah siap untuk boleh dibawa. Jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang terus berjaga dengan lentera bernyala, ya, lentera iman, lentera kasih, lentera harapan. Lentera itu membawa terang dalam hidup kita. Kalau di dalam hidupmu ada kasih, ada iman, ada harapan, maka kamu akan selalu melihat sukacita meskipun di dalam peristiwa hidup yang membawa kamu pada duka cita. Misalnya peristiwa kemalangan dalam hidup, sakit dan lain sebagainya. Kamu bisa membawa itu, kita semua bisa membawa kabar itu menjadi kabar sukacita. Kenapa? Karena menjadi tempat bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bahwa kita merasakan bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Seperti pengalaman yang di-sharingkan pada kesempatan yang lalu ketika saya memberikan renungan. Ya, bagaimana Tuhan itu menjawab doa. Tuhan itu memulihkan. Mujizat itu ternyata nyata dan sungguh-sungguh terjadi. Doa kita ternyata didengarkan oleh Tuhan meskipun hanya sederhana. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan Yesus agar dalam masa Advent ini kita sungguh mampu menantikannya dengan penuh harapan dan hati yang murni, yang mampu melihat dalam kasih kepada dunia yang mengusahakan cinta kasih, yang sedang dalam keputusasaan, penderitaan, dan kebutuhan akan pembebasan dari sakit serta kematian oleh karena kejahatan. Kita meminta rahmat Allah agar kita dalam masa Advent ini dan selanjutnya meneruskan dalam Advent hidup kita untuk boleh menantikan dengan hati yang murni, mengusahakan hati yang murni, hati yang tak terbagi, hati yang penuh dengan cinta dan pengampunan. Supaya apa? Supaya sungguh rahmat Allah bekerja dalam hidup kita, dan ketika rahmat itu ada di dalam kita, maka kita boleh menjadi rahmat bagi sesama, seperti Bunda Maria sendiri. Di mana ada tempat kudus yang didedikasikan atau dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria, maka di situ rahmat Allah mengalir, rahmat Allah bekerja. Mungkin yang pernah mengunjungi Lourdes di sana, berapa banyak orang yang datang setiap hari, atau tempat-tempat kudus Maria yang lainnya, atau Loreto sendiri. Berapa banyak orang kudus yang pernah datang ke sana sebelum dinyatakan kudus itu pada akhir hidupnya. Mereka mengalami situasi, tempat di mana orang itu, bahkan tempatnya, orangnya sudah tidak ada, tetapi tempat orang yang hidupnya baik, membawa berkat bagi semua orang. Maka kita pun diundang demikian. Ketika kita membersihkan diri, kita mau bekerja sama dengan Allah, memiliki hati yang murni tadi, maka dimanapun kita berada, maka Allah akan selalu bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan segala kebaikan bagi semua orang yang menemui kita, atau semua orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dilayani. Itu semua yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, refleksi saya pada malam hari ini. Semoga membantu kita semua dalam masa Advent ini
untuk mempersiapkan diri secara batinnya dengan berusaha memurnikan jiwa kita, memurnikan hati kita dengan hal-hal tadi yang sudah kita renungkan bersama, sehingga rahmat Allah sungguh kita terima. Yesus yang akan hadir, yang kita rayakan 25 Desember tadi, sungguh-sungguh nanti hadir. Ya. Bukan hadir secara liturgi kita rayakan, dengan liturgi yang meriah, tetapi sungguh-sungguh lahir di dalam hidup kita, dan membawa berkat bagi kita, keluarga, dan semua orang. Bunda Maria dari Loreto, doakanlah kami. Amin. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.